Kebetulan saya ini ahli tip betul, jadi insya Allah gampang. Dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Quraisy, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini, ada seorang kiai Abi Quraisy itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sawahnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos, kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan itu ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tahu. Terima kasih Pak Mujid atas kesempatan yang diberikan. Matur Abi dan Gus Baha, perkenalkan saya Aida dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Tadi saya tertarik sekali dengan pemaparan Abi tentang merawat ukhuwah kebangsaan saat ini. Kula jadi ingat Al-Anbiya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohon tips saking Abi dan Gus Baha, gimana kami mahasiswa yang masih keroco mumet dan sering hilang kendali saat menghadapi teman-teman yang ngeyel dan tidak bisa didebat untuk tetap merawat ukhuwah dan tidak kehilangan kepala, setidaknya ngoten. Matur suwun, mohon dijawab masing-masing Abi dan Gus Baha. Mungkin nanti ada tambahan juga dari Prof. Ova, inggih monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aida dari Hubungan Internasional. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Penanya kedua dari yang Putra, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, sangat luar biasa sekali. Baik, perkenalkan nama saya Aji, saya adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2023. Langsung saja, pertanyaan saya simpel. Menjaga ukhuwah ini kan pastinya erat dengan kaitannya di level mikro kita atau level paling bawah. Nah, bagaimana sih, mungkin saya ingin bertanya kepada Gus Baha, kira-kira kalau misalnya kita ada slack dengan teman kita, karena kita memiliki ego yang tinggi, dua-duanya ini sama-sama memiliki ego yang tinggi. Mungkin ini tadi nyambung juga dengan pertanyaan mbaknya tadi. Jadi tipsnya bagaimana ya Gus ya? Kalau misalnya kita tadi bertengkar dengan teman, kemudian kita sama-sama punya ego yang tinggi, akhirnya kita tidak ngomong beberapa hari, dan apakah ada cara lain selain kita menurunkan ego, dan bagaimana caranya biar kita bisa kembali lagi menyambung silaturahmi yang putus tadi. Begitu saja Gus pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata dua mahasiswa yang bertanya sudah saya pisah atas bawah, laki-laki perempuan dari sospol semua. Ini mungkin karena suasana politiknya yang sedang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujid. Terima kasih Prof. Quraisy Shihab dan Pak Kiai Gus Baha atas pencerahan pagi hari ini tentang merawat ukhuwah. Kita tahu bahwa saat ini masyarakat sangat sudah tidak lagi bahwa ukhuwah kebangsaan ini harus senantiasa kita gaungkan kembali dengan bukti yang paling kecil. Kita saat berjalan di jalan sekarang ini, kalau dulu pernah dipelajari bahwa jalur kiri itu adalah jalur motor, jalur kanan ada jalur mobil, sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga semua jalur itu dikuasai oleh yang paling kuat. Ini bagaimana sih sebetulnya tip dan trik untuk mengembalikan
ukhuwah etika bermasyarakat ini kembali hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mungkin nanti akan merambahnya sampai di tingkat nasional. Terima kasih. Barangkali ini yang kami tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada persamaan dari ketiga penanya ini. Semuanya menanyakan tips. Nah ini apa namanya? Monggo nanti Pak Kures dan Gus Baha, mungkin Bapak. Oke, Gus Baha dulu. Cuma saya tertarik komentari kok tanyanya tips semua ya. Jadi seolah-olah itu sangat gampang trik kalau sudah tahu tipsnya beres gitu. Padahal apakah betul ukhuwah itu sesuatu yang kita bisa selesaikan dengan tips? Tapi monggo Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya ini ahli tip betul, jadi insya Allah gampang. Saya tadi tersanjung lah dipuji Pak Munjid, katanya saya ini orang yang gampang saja menangani macam-macam. Memang faktanya gampang, dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Kures, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini, ada seorang kiai Abi Kures itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos, kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga. Yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan urusannya. Artinya kiai juga sama. Kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah. Yang enggak jadi kiai problem, ya kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Nah, kata bapak, ini bapak saya, kalau pagi-pagi Abi Kures itu ada orang nyun sewu, orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang gini, hak, aku sing kiai ra mesti sebahagia itu. Sudah marung, nggak punya uang, ngutang, itu nyingkrang bahagianya, Masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah. Orang nggak punya karya, nggak punya prestasi sebahagia itu, jangan diganggu kan. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah. Melahirkan satu faham, bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri. Sehingga orang itu tidak kok berbahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu, sering saya ketemu orang nganggur itu. Wah enak Gus jadi wong nganggur lah, jadi menteri dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor, jadi wong biasa enak wae turu-turu, wae ngopi-ngopi gitu. Intinya bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyanyi Anda di UGM juga kamu nggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih. Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah. Kalau nggak model wali ya dilatih yang gampang-gampang. Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah ini tip Bu Rektor, kalau ada yang ngerasa ini jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini nggak suka jenengan Imam Syafi'i karena engkau terlalu ngendikan hak. Baguslah, kalau nggak suka saya berarti nggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja.
Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya. Setelah datang ke rumahnya, irji falah hajata libik. Sudah kamu kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya saya jadi butuh kamu, silahkan ke rumah. Datang lagi sampai 3 kali. Dan setiap dari 3 itu ulama tadi senyum, senang, puas sekali. Akhirnya pemuda tadi tanya, engkau saya bully, saya kerjain kok tetap senang ceria. Sampai 3 kali. Ayo datang ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai jadi acara di rumah saya. Setelah di rumahnya, sudah saya tidak butuh kamu, pulang. Sampai 3 kali. Dan fikul lil marroh, di fitil kal marroh, di semua itu beliau senyum, senang menikmati. Terus tanya pemuda tadi, kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati? Saya ini penghamba Allah sejati. Senang saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga. Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang. Puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik. Ngikuti perintah Allah, hormat tetangga, kata dia.